Hukum wanita tidak menyusui anaknya. Pertama, terdapat dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kemudian malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular yang ganas. Aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat itu menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan Syekh Muqbil dan Al-Albani. Ancaman hadis ini berlaku ketika seorang ibu sengaja menghalangi anaknya untuk mendapatkan nutrisi dari ASI-nya tanpa alasan yang dibenarkan. Sementara jika sang ibu tidak memungkinkan untuk menyusui anaknya, baik karena faktor yang ada pada ibu maupun pada si anak, insya Allah tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Karena itu, tidak masalah jika anak diberi susu selain ASI ibunya. Islam membolehkan seseorang menyusukan anaknya kepada orang lain dengan kesepakatan upah tertentu. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang tua boleh menyusukan anaknya ke orang lain, 1. Firman Allah yang artinya, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang layak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surat At-Talaq ayat 6. 3. Dalam syariat kita dikenal istilah ibu susu, saudara sepersusuan, dan seterusnya. Bahkan karena menyusu kepada orang lain bisa menyebabkan hubungan mahram sebagaimana layaknya hubungan nasab. Sementara mayoritas ulama menegaskan bahwa susuan bisa menyebabkan mahram jika diberikan sebelum berusia 2 tahun. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, pendapat yang menegaskan bahwa persusuan tidak menyebabkan mahram jika diberikan setelah 2 tahun merupakan riwayat dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Kemudian Sa'id bin Musayyib, Atha, dan mayoritas ulama. Tafsir Ibnu Katsir. Ini semua menunjukkan syariat membolehkan si anak untuk disusui orang lain di masa anak itu masih membutuhkan ASI ibunya, yaitu sebelum menginjak usia 2 tahun. Kedua, syarat dan ketentuan menyusukan anak kepada orang lain. Pada keterangan di atas, seorang ibu diizinkan tidak menyusui anaknya dengan disusukan kepada wanita lain atau diberi susu formula. Namun tentu saja kebolehan ini tidak berlaku mutlak. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang wajib diperhatikan. Di antaranya, 1. Suami tidak mewajibkan sang istri untuk menyusui anaknya. Ketentuan ini kembali pada aturan bahwa istri berkewajiban mentaati perintah suaminya, terlebih jika perintah itu demi kemaslahatan anaknya atau keluarganya. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, bahkan jika si ibu masih menjadi istri dari suaminya, si ibu wajib menyusui anaknya, dan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam adalah pendapat yang benar. Kecuali jika si ibu dan si bapak merelakan untuk disusukan orang lain, hukumnya boleh. Namun jika suami menyuruh, tidak boleh ada yang menyusuinya kecuali kamu, maka wajib bagi istri untuk menyusuinya. Meskipun ada orang lain yang mau menyusuinya, atau meskipun si bayi mau mengkonsumsi susu formula. Selama suami menyuruh, kamu harus menyusui anak ini, maka hukumnya wajib bagi istri. Karena suami berkewajiban menanggung nafkah dan status nafkah seperti yang telah kami jelaskan merupakan timbal balik dari ikatan suami istri dan persusuan. Asy-Syarhul Mumti'. 2. Si anak mau mengonsumsi susu selain ASI ibunya. Kewajiban orang tua adalah memberikan makanan bagi anaknya. Karena itu, jika ada anak yang tidak mau minum susu kecuali ASI ibunya, maka wajib bagi ibu untuk menyusuinya. Jika si ibu tetap tidak bersedia, maka dia berdosa karena dianggap menelantarkan anaknya. Al-Buhuti mengatakan, wajib bagi wanita merdeka untuk menyusui anaknya ketika dikhawatirkan anaknya terlantar karena tidak mau minum ASI wanita lain atau susu lainnya, dalam rangka menjaga anak ini dari kematian. Sebagaimana juga tidak dijumpai wanita lain yang bersedia menyusuinya, dan si istri berhak mendapatkan upah yang sewajarnya. Namun jika tidak dikhawatirkan si anak terlantar karena masih mau minum susu lainnya, maka si istri tidak boleh dipaksa. Berdasarkan firman Allah yang artinya, jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Syarah Muntaha Al-Iradat. Bahkan sebaliknya, jika ada anak yang justru muntah dengan ASI ibunya, sang suami tidak berhak memaksa istrinya untuk menyusui anaknya. Ketiga, ASI adalah asupan terbaik.
Kami sangat menyarankan agar para orang tua berusaha untuk memberikan ASI kepada anaknya karena itu merupakan asupan terbaik bagi si anak, sebagaimana yang direkomendasikan ahli medis. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.